Oke. Oke. Nah, terima kasih buat Kakak Vindi udah mau jadi responden aku pada malam hari ini. Nah, kenalin dulu aku Kapriati Matria Tempubolon dari eh, Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2020. Sekarang lagi semester 3. Eh, Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, Kakak boleh perkenalan dulu, terus Kakak sekarang status pekerjaan apa dan domisilinya di mana? Ya, saya sendiri, Vindi, saat ini belum bekerja, baru selesai pendidikan juga, pendidikan profesi. Saat ini masih belum bekerja, masih menunggu waktu dan juga ini menunggu untuk penyelesaian berkas-berkas untuk selanjutnya bekerja. Saat ini tinggalnya di Surabaya, saya sendiri dari Makassar. Terima kasih. Nah, ini kan tugas aku nih kan buat tanya-tanya nih tentang apa sih distribusi informasi itu, apakah dikenal masyarakat, apakah dikenal oleh kakak juga. Nah, sebelum masuk ke topiknya, aku pengen tanya nih, kakak ini per bulan pengeluaran untuk paket data berapa? Untuk paket data itu yang 80.000, tapi itu khusus Wow, yang paket data aja. ini pakai apa nih? Pakai Telkomsel? Selain itu kan ya Telkomsel pakainya. Oh, ada lagi selain Telkomsel? Nggak ada sih. Selain itu ya paling WiFi di rumah. Oh iya, berarti pencinta Telkomsel banget nih kakaknya. Oh jelas. Karena paket yang ditawarkan berapa giga nih buat kakak? Itu yang 17 biasanya. Oh, 17 ya. Nah, untuk teknologi nih, kakak yang punya apa nih? Teknologi komunikasi. Nah, apa gitu, tablet, apa? Terus mereknya apa? Ya HP aja, HP, iPad gitu-gitu. iPad, laptop ya. Ada juga laptop. Laptop juga, Mm-mm. laptop. Nah, biasanya tuh kalau apa aplikasi chatting yang sering dipakai apa sih? Aplikasi chatting biasanya WhatsApp sama Line, Dua itu dong. dua aja. Dua aja. Dua aja. Oke. Kan sekarang itu untuk aplikasi chatting. Kalau untuk media sosial, kakak apa aja yang kakak punya? Media sosial punya Instagram, Twitter, tapi yang paling Hmm, aktif paling cuma Instagram aja. iya ya, karena di sana emang apa ya up to date ya kayak apa-apa serba Mm-mm. ada di sana ya. Ada ya. Mhm. Nah, sekarang nih kita mau masuk ke pertanyaan, masuk ke topik. Kakak sendiri menggunakan aplikasi chatting, terus kayak media sosial itu ngerti nggak sih eh, tentang distribusi informasi sendiri itu? Untuk distribusi informasi, nah ini Hmm. distribusi, kalau dari distribusi sendiri itu kan ya bagaimana untuk informasi itu tersampaikan. Jadi ya Iya. paling secara awam di mana maksudnya saya pun nggak mendalami tentang Heeh. itu, jadi ya paling itu ya gimana proses sampai informasi yang kita tujukan itu bisa tersampaikan entah ke pembaca atau pendengar, Mm-mm. mungkin seperti itu. Wah, ini kayaknya mengalahkan saya nih. Iya, maksudnya udah bagus ya. Pengertian maksudnya kakak sebagai pengguna media sosial, terus kayak pengguna aplikasi chatting juga ternyata paham gitu ya. Nah, eh, kakak sendiri tahu nggak sih bagaimana cara menyebarkan atau mendistribusikan informasi ini dari media sosial? Kayak maksudnya, Oh, eh, misal nih, misal kakak kan dokter ya, dokter. ya, Nah, kakak cara menyebarkan atau mendistribusikan informasi itu gimana sih gitu, sebagai dokter? Informasi mungkin tentang kesehatan. kalau tentang kesehatan, nah kalau dari dulu itu mungkin kita secara live-nya ya ada suatu
seperti sosialisasi yang dilakukan secara live. Tapi Mm. dari sosialisasi itu mungkin kita juga bisa melakukan pengambilan gambar atau video. Jadi dari situ pun jadi tidak hanya orang yang mendengar secara live bisa menerima informasinya, tapi juga bisa kita bagikan melalui media sosial kita. Jadi apa yang sudah kita, misal kita mengambil gambar saat proses sosialisasi itu. Dari gambar itu, misal kita posting di Instagram, nah di Instagram itu biasanya kita bisa memberikan caption atau juga tambahan-tambahan lain yang bisa kita berikan informasi apa yang sedang kita lakukan di situ atau edukasi apa yang bisa kita bagikan. Bisa kalau dari video kan di situ misal kita ketika itu kan salah satu bagian dari tugas ya, misal dulu waktu koas, zaman koas itu kan ada bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Nah itu juga bisa kita videokan lalu kita bisa bagikan ke media sosial kita. Nah dari video itu sendiri kan sudah bisa ada suara yang bisa kita dengar juga informasinya apa, dan juga bisa kita tambahkan tulisan berupa dari caption yang mungkin nanti kita tuliskan di video itu, seperti itu. Berarti latihan multimedia juga ya pas Iya. kelas itu. Jelas. Nah, untuk pembagiannya itu di rata-rata di mana? Di media sosial mana? YouTube kah atau media sosial Instagram? Instagram biasanya di akun Instagram. masing-masing pribadi. Okay. Nah itu menurut kakak nih, ada nggak sih teman kakak atau ya followers kakak gitu yang kayak wah ini bermanfaat sekali gitu? Ada maksudnya saat itu kakak ada mendapat respon seperti itu apa? Kalau respon seperti itu jelas ya, biasanya soalnya beberapa juga informasi yang mereka terima kan juga ya itu mungkin terlalu banyak informasi kiri kanan juga. Jadi kadang membaca tulisan kita pun itu ada respon kayak lebih ke bertanya soal apa yang sudah mereka mungkin terima sebelumnya, lalu mengkonfirmasi seperti itu. Ada juga yang memang tertarik dan ingin tahu lebih lanjut juga ada. Berarti ya bermanfaat ya, tentu apalagi di bidang kesehatan. Ya. Nah, kalau misalkan dari aplikasi chatting itu pernah nggak sih kayak temannya kakak yang membutuhkan kayak gitu? Kalau ya itu juga bisa, biasanya sharing-sharing foto untuk ini ada seminar, ikut ini gitu-gitu. Informasi seminar. Informasi seminar gitu ya. Ya. Terus lomba-lomba gitu. Pernah ikut nggak sih lomba-lomba gitu? Ada aja, cuma aku nggak pernah ikut kayak gitu. Skip gitu. Skip. Tapi teman kakak ada yang kayak ikut kan? Ada yang ikut? Ada, tetap ada. Keren. Itu berarti tersampaikan ya. Ya. Apa namanya? Tadi kan kakak udah tahu mendistribusi informasi berupa gambar di media sosial. Kakak memberi caption, ya kan, memberi animasi gitu, ada nggak sih kakak kasih kayak gambar-gambar lucu gitu atau gerakan-gerakan gitu? Nggak sering sih kayaknya deh. Tapi pernah ada aja, mungkin ada aja. Tapi itu ternyata bisa loh Kak, maksudnya apalagi menarik perhatian gitu kan, ini lucu gitu, terus kayak kan jadi tertarik membaca kayak gitu kan. Betul, tapi ya itu terkadang sulit beberapa sih. animasi dalam kedokteran ini pun kadang soalnya nggak relevan, jadi nggak selalu digunakan gitu. Iya sih. Kadang maksudnya terlalu maksudnya mungkin terlalu awam dan bahkan mungkin jatuhnya jadi tidak serius gitu loh dalam memberikan informasi. Makanya kalau di bidang kedokteran sendiri tidak seberapa sering, tapi ya mungkin beberapa digunakan. Nah, kalau aku nih sebagai pengguna media sosial TikTok nih, ternyata di TikTok itu ada loh apa ya istilahnya, ada juga dokter yang kayak maksudnya dia memberi edukasi dari situ, terus dia ngomong, terus nanti kalau ada komenan dia respon, terus dia duetin atau dijawab lah dari situ. Teman-teman kakak pernah nggak sih kayak gitu, terus kakak share gitu ke teman-teman kakak yang lain? Pernah sih ngelihat ada beberapa kakak kelas juga kayak gitu. Jadi misal pun ada informasi yang menyimpang, yang maksudnya mungkin perlu diluruskan juga bisa seperti itu. Jadi misal di TikTok gitu-gitu, lalu
diduetin, buat diberitahu yang sebenarnya itu seperti apa, yang kayak gitu-gitu. Karena beberapa pun kadang mungkin ada, maksudnya kekeliruan kali ya. Mungkin dia inginnya memberikan informasi kesehatan, tapi ternyata dia pun dari bagian orang kesehatan, tapi mungkin masih ada yang keliru. Nah, seperti itu. Itu kan maksudnya jadi perlu juga untuk informasi itu kita luruskan kembali, nggak langsung diterima, walaupun mungkin itu sumbernya sepertinya dari yang sebidang dengan yang memberikan informasi, tapi ya tetap ya itu harus kita pintar-pintar melihat informasinya itu lagi sendiri. Iya sih. Apalagi sekarang kan juga banyak orang yang sotoy gitu ya Kak ya. Jadi kayak asal terima aja juga netizen juga kan. Nah itu juga harus sebagai aku ya, misal sebagai netizen ya harus mengkonfirmasi ulang ya ke mungkin dokter terdekat yang saya kenal gitu. Dan asal terima. Oke. Nah next question nih Kak, buat kalau tadi kan rata-rata kalau yang di aplikasi chatting itu kan lebih ke seminar gitu ya. Terus lebih ke apa lagi Kak? Lomba-lomba kayak gitu ya. Terus kalau yang media sosial juga tadi lebih ke edukasinya ya, lebih edukasi, terus lebih ke apa lagi? Ya kasih tahu lah ya ke masyarakat ini loh informasinya kayak gitu. Nah selain kesehatan nih, ada nggak sih yang mungkin di luar itu Kakak? Maksudnya apa nih di luar itu yang? Yang mungkin misal nih Kakak juga ternyata nggak tertarik juga tentang politik atau ekonomi Indonesia atau berita-berita apalah gitu. Kakak di media sosial pernah nggak sih kayak apa sih Kak, di-reply lagi terus informasikan ke orang lain gitu, pernah? Nah gitu. Untuk yang di luar bidang kesehatan, biasanya tuh aku lebih memilih untuk membaca. Aku mengurangi untuk terlalu untuk sharing ya, untuk mereply lagi apa mungkin aku share di apa IG-ku atau di apa story. Soalnya menurutku aku kadang mungkin masih kurang informasi tentang itu. Jadi kadang itu pun aku nggak tahu itu adalah informasi yang benar apa enggak. Jadi kalau bagi aku mending aku baca. Ya udah, tapi kalaupun untuk aku share kayaknya mungkin aku perlu tahu lebih lanjut baru aku boleh, menurutku ya aku sendiri baru aku boleh share ke orang lain. Orang lain ya. Atau enggak lagi sama mungkin lebih ke teman dekat ya Kakak ya kayak teman-teman dekat jadi paling untuk diskusi sesama kitanya aja, bukan untuk semua orang harus lihat itu gitu. Apalagi kan nggak semua pengikut kita itu kan paham gitu kan tentang informasi. Tapi kalau di aplikasi percakapan maksudnya di chatting gitu kan sama teman-teman apalagi segeng gitu pernah nggak? Mungkin ya kalau gitu sih lebih mungkin ya, karena maksudnya kita pun mungkin saling mengisi informasi ya, jadi bukan yang malah memicu orang jadi punya pikiran yang berbeda lagi sama kita, tapi malah jadi lebih mengisi. Jadi mungkin bukan untuk aku share ke masyarakat luar, tapi mungkin ke yang sesamaku aja untuk kita bahas, diskusi sama-sama gitu. Cuma seringnya sebagai apa nih? Topiknya apa nih biasanya? Kalau topik akhir-akhir ini apa ya? Jalan-jalan Bali tuh ramai. Iya. Sekarang semua orang pada ke Bali, ya kan? Iya, soalnya kan penerbangan internasional pun kan udah buka. Jadi kan apa? Berarti apa nih? Kurang tahu nih. Macam-macam nih. Macam-macam sih, tapi ya paling kalau sejauh ini yang masih lebih sering ya masih di bidang kesehatan aja sih, yang soal aja ya. Karena kan emang itu udah bidangnya Kakak ya, udah profesi lah ya kan. Oke. Nah, tahu nggak sih Kakak tentang etika dalam distribusi informasi ini? Nah, untuk etika ini mungkin aku kurang tahu secara tepat. Cuma yang aku tahu secara umum itu adalah bagaimana informasi itu tidak merugikan pihak manapun gitu. Jadi apapun informasi yang kita berikan itu jangan sampai kita merugikan pihak manapun gitu. Misal, nah untuk merugikan pihak tertentu itu kan banyak macamnya ya. Misal pencemaran nama baik gitu-gitu. Itu kan sekarang lagi sering juga tuh dikit-dikit apa bawa
nama seseorang, terus namanya jadi tercemar kayak gitu-gitu. Nah, Jadi, setahu aku sih yang paling penting itu adalah itu yang tidak merugikan pihak manapun. makanya nggak usah followers banyak-banyak ya. Ih, nggak takut usah, takut nanti dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. makanya. Berarti setahu kakak cuman tidak merugikan orang lain aja. Ya itu kalau yang aku pelajari memang memang gitu. Udah buat sendiri-sendiri aja, nggak usah yang sampai orang Iya, lain betul. baper nanti jalur hukum lagi. Apalagi kan sekarang ada UU ITE ya, jadi kan Iya, repot betul. lagi wah. Udah gitu. Nah, kakak nih misal tahu nggak sih misalkan dampak dari yang kakak distribusin informasi itu kayak apalagi di bidang kesehatan ya, kalau misalkan salah dikit ya lumayan fatal ya untuk orang lain. Ya. Nah itu kakak tahu nggak sih dampaknya itu? Nah, untuk dampak-dampak ini ya kalau secara positif dampaknya itu ada ya kita bisa menambah wawasan ya dari informasi yang bisa kita Benar, terima, benar banget. juga menambah mengedukasi juga si penerima yang mendengar informasi. Dan juga dari informasi-informasi yang kita terima itu kan juga membantu kita untuk bisa berpikir kritis. Iya benar. Ya, jadi kita walaupun kita menerima informasi itu jangan sampai kita cuma berhenti di satu informasi itu kan. Jadi membuat Benar. kita itu terus berpikir kritis dan juga ingin tahu Ya, jadinya lebih dan lebih gitu. Dan dari situ juga menurutku bisa membangun kita untuk mencari motivasi dan inovasi kita. Jadi misal kita pun melihat, oh ya, orang ini mungkin punya informasi yang bisa dibagikan dan itu bermanfaat bagi kita. Dan itu menurutku bisa jadi motivasi untuk kita sendiri, ya, untuk membangun diri kita. sendiri. Dan juga bagaimana kita dapat informasinya itu bisa membantu kita untuk punya inovasi yang lebih lagi buat diri kita. Waduh, gila berat banget ini. Aduh, benar-benar. Berarti itu lebih ke dampak positif ya. Kalau Positif, negatifnya tentu yang tadi kakak bilang ya, ya, banyak orang yang jadi salah paham lah, terus betul. kayak Nah, miskomunikasi bisa juga. jadi Mm-mm. miskomunikasi, malah jadi menebar kebencian juga, Iya, padahal kita terus juga nggak ngerti aslinya gimana. hoax, jadinya hoax sih, bener. Jadinya Iya, hoax ke masyarakat. mm, Nah, em, tadi kakak juga udah bilang kan kalau misalkan ya, kakak kalau menerima informasi hanya untuk diri sendiri aja gitu ya dan orang sekitar. Nah, tapi itu kakak kayak di bidang kakak itu kakak baca detail-detail kan ya. Tapi ya kalau kalau untuk yang uh-uh. hmm, Nah untuk kalau nah itu kalau untuk diriku sendiri, kalau di bagian bidangku itu aku bacanya detail, soalnya aku hmm, nggak mau juga tersalahkan atas apa yang sudah aku baca gitu kan. hmm, Jadi mungkin informasi-informasi yang baru yang mungkin ada sebelumnya sudah ada teorinya juga itu kan kita proses pencocokan gitu ya. Jadi iya benar. maksudnya kita nggak boleh yang asal nerima aja. Jadi itu pasti aku baca secara detail. Nah justru Hmm, bahkan aku tuh kenali diriku kalau memang saat itu aku sedang tidak ingin menerima informasi, daripada aku membaca hanya setengah, lebih baik aku nggak usah baca gitu loh. iya. Cukup aku lihat gambarnya gitu. Hmm, Nah, tapi kalau misal aku memang punya waktu dan aku tertarik dengan iya. mungkin topiknya yang saat Topik itu aku pasti bakal baca secara detail gitu detail loh. Jadi gitu. aku lebih nggak nge-force diriku untuk tahu semuanya, tapi aku memposisikan ini aku lagi butuh nggak, kalau nggak butuh Hmm. ya udah nggak, daripada aku bacanya cuma setengah-setengah terus aku sharing juga ke orang dengan Iya, setengah-setengah, malah iya. lebih nggak Kalau setengah-setengah bermanfaat, juga orang juga nerimanya juga setengah-setengah dan jadinya ya, oh aku nggak tahu gampang akhirnya gitu. salah. Aku nggak tahu deh Iya. selanjutnya gimana gitu. Aku cuma baca yang ini, Mm-mm. kayak gitu kan orang-orang sering kayak gitu kan. Oke. Iya, Nah, em, tentu disaring dong ya. Tentu disaring dong tentu sebelum disaring. kakak di di apa namanya di share lah buat teman-temannya Iya, kakak gitu ya. iya Nah, betul. eh kebetulan pertanyaannya sudah selesai. Tapi aku juga pengen tanya-tanya lain ya mungkin bisa jadi apa keseruan lain lah ya. Eh kalau kakak paling suka itu informasi tentang apa? Aspek tentang apa?
Selain kesehatan ya. Hmm, mungkin tentang apa ya? Kayaknya mungkin nggak jauh-jauh tetap dari kesehatan, paling Hmm. tentang gizi. Sekarang kan soalnya Gizi. masih banyak orang yang apa kayak apa bergelut dengan gizi, diet yang Hmm. sehat gitu-gitu, paling gitu-gitu sih. Iya. Nah, kalau berarti ya lebih ke sosial juga lah ya bisa dibilang ya. Iya, Karena kan eh, apalagi kesehatan sama sosial saling berhubungan juga ya. Nah, iya. apa tuh sebagai seorang dokter berarti tidak hanya bagian memeriksa, tidak hanya ngecek pasien, ternyata juga memeriksa tentang informasi-informasi yang masuk ya. Pernah nggak sih Iya. profesor atau dokter dokter kakak yang udah senior gitu menebarkan informasi yang salah gitu? Pernah nggak? Untuk informasi yang salah sih mungkin tidak sepenuhnya salah, cuma keliru. Mm, Karena kalau untuk dokter-dokter yang sudah mungkin jauh lebih tua, profesor gitu kan mungkin ilmunya mungkin ya sedikit lebih kurang, mungkin tidak selalu diupdate ya iya dibanding benar. yang muda. Jadi paling itu mungkin ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin Mm, mereka belum updatekan lagi, dan mungkin ya mm, jadi tidak sepenuhnya salah, tapi teorinya yang sudah mungkin ketinggalan. berkembang. Hanya Ya kan sekarang uh-uh. udah berkembang jadi mungkin ya. Ya, jadi ya Berarti bisa dibilang kakak sekarang sebagai dokter itu bergantung nggak sih dengan teknologi, sangat dengan bergantung digital? soalnya. Mm, Ya, sangat bergantung soalnya untuk di kedokteran pun untuk kasus apapun itu kan selalu dilakukan penelitian. Jadi mm, selalu ada penelitian terbaru, dan kita harus melihat itu lagi lalu mencocokkan kembali dengan teori dan mm. diaplikasikan ke pasien kan. Jadi ya sangat-sangat bergantung dengan teknologi digital ini Teknologi juga, digital informasi ya. yang digital. Nah, berarti buku bisa menjadi literasi yang kurang dong buat kedokteran sekarang. Apa masih sama aja? Hmm. Eh, Kebetulan kan sekarang udah banyak PDF, jadi Oh, buku tetap sumber utama ya. Jadi it's okay, oke tetap oke kita oke. bisa gunakan buku di Hmm. iPad juga. Soalnya kalau kayak aku gini kan iPad-ku ini penuh dengan buku sebenarnya untuk Oh ya. mempermudah aku gitu. Ya sekarang tuh orang nggak bisa satu device ya, berdevice Iya, device. Karena memang apa ya, memori itu dibutuhkan untuk ya itu lagi e-book itu, PDF gitu. iya betul. Karena ya PDF sekarang udah teknologi kita harus manfaatkan ya gitu. betul. Nah, juga kan kalau kayak buku gini, misal aku udah punya Hmm. PDF-nya, sewaktu-waktu aku butuh dan nggak punya akses internet kan juga aku juga udah lebih punya untuk aku, maksudnya punya informasi tanpa harus bergantung dengan Hmm. internet itu sendiri. Jadi Ya, ya ya. tetap tetap butuh bagian dari buku itu, tapi ya dengan perkembangan ini kan kita bisa kombinasikan gimana buku ada di teknologi. Teknologi. Tapi informasi yang dari maksudnya buku-buku yang e-book itu elektronik itu tidak mengurangi maksudnya tidak mengurangi materi kan. Nggak. Maksudnya tetap ya maksudnya kakak sebagai pembaca gitu merasa informasi ini cukup gitu ya. Iya, tetap Mm. tetap dua-duanya berguna, Dua-duanya tetap nggak berguna ya mengurangi. untuk kedokteran berarti ya. Cuman mungkin Iya, dulu tetap untuk perbandingan nggak sih lebih tepatnya bisa juga. iya bisa juga untuk perbandingan ya. Kalau dulu mungkin lebih ribet ya, kemana-mana paling buku Oh, buku buku. buku, karena juga apa nih namanya, penelitian juga mungkin kurang kan, dan juga Hmm, mungkin lebih ribet dan lama karena iya lama. teknologi yang lain-lain kan juga masih lebih kurang. Kalau sekarang kan segala teknologi udah ada, jadi penelitian pun lebih mudah, segala macam penelitian Hmm, bisa dilakukan. benar-benar. Jadi Kita tinggal nyari di sekolah apa sekolah ya sekolah ya langsung di sekolah. wah dapat nih. Oke, eh, udah itu aja sih Kak untuk apa namanya pertanyaan-pertanyaannya, terus sharing-sharingnya seru banget sih. Soalnya kakak kan juga bagian kedokteran kesehatan ya, jadi kita bisa spesifik lah kayaknya juga.
Gitu. Nah, ini aku stop record dulu. Oh ya, terima kasih banyak sudah mau jadi responden saya. Jangan Sama-sama. ketawa, Atui. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan ya, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, halo Kak Gabriela Kania. Terima kasih sebelumnya udah mau berpartisipasi menjadi narasumber atau responden aku. Kenalin dulu, aku Kafriati Matina Tampu Bolon. Bisa dipanggil Kapri Tampu Bolon ya. Aku dari Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2020. Nah, kakaknya mungkin boleh perkenalan dulu nih sebelum kita masuk pertanyaannya. Dari nama, terus usianya berapa, sekarang berstatus, maksudnya pekerjaannya apa, dan berdomisili di mana. Oke. Halo Kapri, perkenalkan namaku Gabriela Kania, biasa dipanggil Kania. Usia 19 tahun dan sekarang masih statusnya mahasiswa di Universitas Brawijaya. Untuk fakultasnya itu Fakultas Teknologi Pertanian, gitu. Oke, berarti sekarang lagi di Malang ya, ceritanya ya. Ya, gitu sih, lagi di Malang. Oh ini seru nggak sih di Malang? Dingin. Nih, sama juga kampus saya juga di Bandung. Iya, Bandung mah dingin. Iya dingin. Oke, sebelum masuk pertanyaan nih, aku mau tanya ke Kania nih, berapa sih pengeluaran Kania untuk mengeluarkan biaya paket data? Untuk biaya paket data ya. Iya. Nah, kebetulan karena masih online juga kan sampai saat ini, jadi di rumah kebetulan tuh pakainya WiFi. Nah, untuk paket datanya tuh nggak mesti harus sebulan beli gitu. Jadi kadang tuh 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi biasanya nih kalau memang udah merencanakan untuk keluar atau lagi keluar kota gitu pasti beli yang harga paket yang 100.000 untuk 1 bulan yang kayak gitu, yang 30 hari. Waduh, itu Gitu sih lumayan nih biasanya. 100.000. Itu berapa giga tuh kalau boleh tahu, Kak? Biasanya sampai 18 giga kalau nggak salah, seingat aku. 100.000 tuh. Apa tuh? Dan itu menurutku cukup banget. Soalnya dia 18 giga sama ada unlimitednya gitu buat Oh, chatnya. unlimited. Ya, Chatnya ya benar. unlimited. Ya, gitu deh. Berarti kalau untuk media sosialnya unlimitednya nggak penting. Iya, gitu. Oke, itu cukup ya buat kakak ya. Terus kakak pakai apa nih kartunya? Pakai Telkomsel. Oke. Biasanya nih teknologi apa sih yang kakak sedang pakai? Nah, kenapa? Teknologi medianya, Oke. alat Oh, media. media sosial yang aku sering pakai. Oh no, alat Instagram. teknologinya Oh, aja. apanya? Ya gadget sih. Kalau gadget sama laptop sama tab lah gitu. Tiga ya. 3 itu paling kepake sih buat sehari-hari kuliah. Gitu. Nah, itu di masing-masingnya ada media sosial. Kalau laptop enggak sih, mungkin kalau tab sama HP ada ya. Iya ada. Nah, biasanya kakak pakai media sosial apa nih? Oke, media sosialnya Instagram, Line, WhatsApp. Itu sih yang paling utama yang aku sering pakai. Yang menurut aku kalau misalnya dihubungin sama kuota tadi, mungkin yang paling banyak menguras kuotaku itu tuh ketika aku pakai media sosial Line, Instagram, sama WhatsApp. Tapi WhatsApp paling kecil sih. Biasanya Instagram sih, ya Instagram tuh paling gede gitu. Iya sih, Instagram kan karena mungkin ada gambar ya yang ditampilkan, terus ada video, ya itu paling berat banget. Benar. Gitu, oke. Nah, apa namanya? Kita masuk nih ke pertanyaan kali ya. Dari Kania sendiri, Kanianya sendiri nih, tahu nggak sih distribusi informasi?
Oke, yang ada di bayangan aku, di benak aku kalau ditanya soal distribusi informasi, namanya juga distribusi. Berarti itu lebih ke menyalurkan ya, menyalurkan informasi ke khalayak umum mungkin, entah itu teman, saudara, keluarga gitu. Lebih ke gimana sih diriku atau kita semua ini menyampaikan informasi, memberikan informasi atau meneruskan informasi dari orang lain ke saudara, kerabat, dan teman. Kayak gitu menurut aku untuk distribusi informasi. Waduh, keren ini. Jawabannya ini banget ya, berkualitas. Itu jawaban ala kadarnya ya, Pri. Enggak kok, tapi itu udah apa ya istilahnya udah mau sorry. Itu sudah sangat baik ya. Karena kan itu juga pendapat kita masing-masing tentang apa sih distribusi informasi itu. Nah, tadi kan Kakak bilang apa namanya menyalurkan atau meneruskan informasi. Nah, pernah nggak sih atau ya pernah nggak sih dari Kakak Nia sendiri menyalurkan informasi itu? Informasi Oke, apa aja kalau gitu? iya, oke. Kalau ditanya pernah nggak sih menyalurkan informasi, pasti pernah dong. Bahkan hampir setiap hari kita menyalurkan informasi atau meneruskan informasi. Misalnya nih, WhatsApp gitu kan, habis konsultasi sama dosen. Terus dosen minta tolong untuk disampaikan ke teman sekelas bahwa ada tugas ini. Nah, itu kan termasuk menyalurkan informasi dari dosen ke teman gitu. Jadi pastinya menyalurkan informasi, meneruskan informasi itu ya minimal sekali sehari kayaknya ada sih kalau dari aku sendiri, Pri. Oh, ini ketua kelas. Kakak Nia sendiri ketua kelas. Aku enggak sih, cuman aku ada PJ buat penanggung jawab suatu mata kuliah. Oh, ya. Berarti ini termasuk orang penting nih kakaknya nih. Enggak juga. Enggak juga. Oke. Enggak Nah, penting-penting banget. Kak, tapi cara kakak mendistribusikan itu tahu lah ya, maksudnya harus nggak asal doang kan, pasti kayak dibaca dulu gitu kan, ada Iya, proses. bener. Difilter dulu nggak sih? Terus mungkin ada misal nih miskomunikasi dari dosennya dan kakak bilang ya ke dosennya, oh ini ada yang salah Pak. Misal nih Iya. deadline-nya harusnya bapaknya kemarin bilangnya ini kok jadi berubah Iya. kayak gitu. Iya, bener. Soalnya deadline itu sangat menentukan. Iya, menentukan nilai, menentukan semuanya. Iya, menentukan semuanya. Bahaya banget Oke. deadline itu. Oke, berarti yang penting adalah memfilter dulu ya. Nah, Iya, benar. kalau saat kakak gini deh menerima informasi berita gitu, apa yang kakak lakukan sebelum share ke teman-teman? Oke. Yang aku lakukan tuh pertama-tama pasti baca lengkap benar-benar dari awal sampai akhir. Misalnya ada berita yang dikirimin, bukan berita deh, misalnya ada chat ya tentang ya tugas atau informasi nih tentang jadwal kuliah. Misalnya ada pergantian jadwal, dosennya nggak bisa. Nah, aku tuh baca dulu nih baik-baik dari benar-benar dari awal sampai titik akhirnya itu ternyata sebenarnya yang dimaksud dosennya tuh ganti jadwal gimana, gantinya mau ke hari apa atau gimana, barulah aku terusin ke teman-teman kelasku. Ini konteksnya kalau misalnya sama dosen ya, sama teman-teman kelas juga gitu. Baru aku terusin ke teman-temanku dan aku kasih kesimpulan biasanya ke mereka kalau misalnya dari sekian panjang chat ini dari dosen, sebenarnya dosen intinya tuh mau ganti hari dari hari apa ke hari apa, jam berapa. Lalu aku tanya nih kesediaan mereka, apakah bisa apa enggak. Jadi benar-benar kita sebelum meneruskan informasi ya paling penting baca baik-baik dulu sih. Sebenarnya apa nih yang dimaksud sama informasi yang kita terima tadi sebelum kita salurkan lagi ke orang lain. Kadang nih ada lagi kan ya, informasi yang dapat dari grup WA keluarga tuh kadang kan. Wah, ini sering banget ya. Relate banget. Kan? Sering banget tuh tentang kuota gratis misalnya itu tuh sering sih, itu ada di grup keluarga aku. Terus ya dibaca dulu, kan itu panjang ya broadcast-annya. Jadi dibaca dulu pelan-pelan terus dicoba nih ada linknya. Biasanya dikasih attach link kan. Tuh, itu biasanya yang informasi siapa tuh?
Itu papa aku sih biasanya. Papa ya, biasanya ibu-ibu nggak pernah nggak mama? Kalau aku sih lebih ke papa sih. Oh, Asal oke oke di-share-share aja oke. semuanya gitu. Oh ya, orang Nah, tua itu udah harus dimaklumi sih sebenarnya kalau untuk nge-share kayak gitu nggak sih? iya, Oke. benar. Nah, itu dibaca dulu. Ternyata ternyata sebenarnya tuh tenggat waktunya tuh bukan udah lewat gitu tuh. Kadang tuh ada yang kayak gitu tapi masih aja kesebar dari satu orang ke orang lain, dan itu kan cukup apa ya, sebenarnya Berbahaya nggak ya. merugikan. Iya, cuman agak kurang pas aja gitu, nggak sesuai gitu kan, akan menimbulkan eh, pemikiran orang lain yang ternyata sebenarnya udah terlanjur seneng baca nih, ternyata dibohongin gitu. Jadi menurut kakak Nia berarti hoax di Indonesia ini kurang ya. Maksudnya terlalu istilahnya gimana ya, orang itu terlalu percaya gitu ya. Iya, benar. Berarti literasi kita itu kurang lah ya Kurang di sini. literasi. Heeh, itu intinya. Berarti tapi kakak ini orang yang literasi kan, maksudnya nggak salah-salah nih ya. Iya dong. Berarti sampai sekarang belum ada problem apa-apa nih kan? Maksudnya nggak ada Ah, keluhan, nggak ada ini lu gara-gara lu nih gitu. aku sih nggak pernah ada Jangan seseorang yang sampai lah ya. ngomong kayak gitu. Iya, jangan sampai deh. Cuman aku kan kadang nggak tahu juga kalau kita ternyata nggak sengaja nih nyebar hoax gitu. Tapi sebisa mungkin setiap ada berita atau apapun dikonfirmasi dulu, dicari dulu kebenarannya gitu kan. Mana sih yang emang valid sama yang bohong-bohongan nih, Ya, gitu benar. gak jelas. Benar. Berita bodong. Oke oke. Nah, kalau dari aplikasi percakapan nih, tadi kakak bilang pernah ya, maksudnya sering lah ya. Ya, Yang paling sering di mana nih? Line atau WhatsApp? di WhatsApp. WhatsApp ya, karena Karena orang di juga, Line jarang ada yang broadcast. iya sih, orang juga jarang buka line, paling cuma informasi apa gitu. Padahal tapi kan Bener. ada Cuman official, iya kenapa? ya ada apa tuh namanya, line apa Oh ah, yang ya official account Line, sama itu loh yang grup Line yang bisa orang banyak masuk itu loh, Line chat kalau nggak salah, apa sih namanya, lupa aku. Yaitu terus kadang ada berita di Line kan, kadang di Line Today aja berita hoax itu aku sering nemu sih, berita hoax di Line Today itu. tapi diseleksi nggak sama Line Today-nya? Nah, kadang ada, kalau misalnya aku baca berarti kan nggak diseleksi kan, berarti masih Iya, lolos kan tuh berita. iya. Nah, itu tuh gitu-gitu. Tapi pernah kok aku lihat di Line Today, kalau dia menyebarkan hoax, dia bakalan ada gitulah kayak kontennya dia, bukan konten sih, kayak ya pokoknya gitulah dia menggolongkan, Agarnya, oh ini hoax gitu. ya aku pernah lihat juga yang kayak gitu. Cuman tapi aku herannya, iya kenapa dia punya kolom sendiri kan untuk yang hoax itu, Ya, tapi dia ya. tetap kadang masih meloloskan berita hoax gitu loh. Padahal itu kan lebih dulu ya di-share, terus hoaxnya kan baru belakangan tuh. Dan otomatis kan Iya. orang-orang udah menerima yang lebih dulu itu kan. Nah, belum Nah, tentu iya orang itu. orang lain itu membaca lagi Line Today yang tentang hoax itu kan. Kadang orang-orang itu Iya. gitu. Nah, itu sih kurangnya dari Line Today kali ya. Dia Iya. dia mendahulukan hoaxnya dulu, baru setelah itu, oh ini banyak orang yang bilang hoax. Ternyata telah dibuktikan ini hoax, baru itu ini terbukti. Bener. Orang-orang nggak baca lagi Line Today-nya, nggak buka lagi, ya udah kemakan deh informasinya. Iya. Gitu. Oke, nah kalau dari media sosial nih, dari kakaknya sendiri tahu nggak cara mendistribusikan, menyalurkan, bagaimana sih kakak menyalurkannya? Menyalurkannya maksudnya gimana nih? Cara Eh, menyalurkannya itu maksudnya Mungkin gimana? nih, karena kakak kan tadi bilang, bukan bilang sih, kakak kan ikut organisasi ya. Nah, gimana tuh? Oh, ya. Gimana nih kakak sebagai anggota himpunan organisasi, anggota Hmm. organisasi lah ya. eh, Caranya itu mungkin dari video, mungkin bisa Ah, memberikan gambar, memberikan animasi, apalagi. Ya pokoknya ya, ya. gitu deh. Dan Oke. bagaimana itu? Yang dominan yang lebih mana gitu? Oke. Maksudnya. Mungkin aku berkaca dari pengalaman aku sebagai anggota himpunan juga ya.
Nah, di anggota himpunan sendiri kan pasti hubungannya sama mahasiswa jurusannya, sama aktivitas akademik yang bersangkut pautan dengan jurusan tersebut kan. Dan kebetulan kan aku sendiri ini bagian dari divisi kesejahteraan mahasiswa yang emang bagian prokernya itu mengurusi hal-hal semacam ini nih, menyalurkan informasi, keluh kesah mahasiswa. Biasanya itu seputar keluh kesah tentang jam pelajaran, terus nilai, ada nilai yang nggak masuk, terus absensi, terus beasiswa gitu, terus lowongan untuk magang, info skripsi, PKL gitu-gitu kan. Nah, itu kami sampaikan ke aktivitas akademik kan, yang sebelumnya udah difilter terlebih dahulu kan. Biasanya kami pakai Google Form nih buat ngelis apa aja sih yang dibutuhkan atau dipertanyakan oleh mahasiswa gitu kan. Nah, ketika Google Form-nya sudah terisi, kami akan filter nih, mana nih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa dilanjutkan, disampaikan ke bidang aktivitas akademik gitu, untuk mendapatkan jawaban kan. Gitu. Nah, ketika udah tersusun rapi, biasanya kami susun rapi di dalam suatu file gitu kan, file yang isinya pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu barulah dikirim. Biasanya kami kirim lewat juga email atau media sosial seperti WhatsApp sama Telegram gitu ke bidang aktivitas akademik yang memang mengurusi bagian ini nih humasnya dari jurusan aku gitu. Terus nanti dari mereka akan dibaca, dijawab nih tentang seputar pertanyaan mahasiswa tentang keluh kesahnya. Kemudian nanti jawaban tersebut dikirimkan kembali nih ke kami gitu. Oh, ya baru sebagai share lagi ke mahasiswa ya. Ini lo responnya kayak gitu ya. Nah, iya, responnya itu di-share lagi dalam bentuk postingan di Instagram gitu. Jadi ada postingan di Instagram, isinya tuh pertanyaan serta jawaban-jawabannya kayak gitu. Dan gitu sih, untuk Google Form-nya terus disimpan untuk sebagai bukti gitu. Bukti ya, benar. Nah, berarti kok kalau bisa aku simpulkan, kalau ini Kakak Hima nih ya, untuk menginformasikan ke bagian Civitas itu Kakak menggunakan dalam bentuk Google Form tadi ya, untuk Civitasnya tadi. Nah, baru digali sama mereka memberikan respon, terus respon itu Kakak saring, Kakak berikan dalam bentuk postingan yang kayak gambar-gambar gitu kan ya, kayak beranimasi gitu. Baru di-share melalui media sosial untuk dibaca sama mahasiswa ya. Oke. Iya, nantinya biasanya kan di-share-nya kan di media sosial yang khusus dari Himanya sendiri kan. Iya, Nah, benar. kami sebagai anggota Hima itu akan share lagi nih postingan tersebut di Instagram atau di media sosial kami masing-masing biar jangkauannya lebih luas. Iya, gitu. benar-benar. Biar terlihat gitu ya. Iya, benar. Mungkin yang belum tahu jadi tahu kayak gitu. Nah, benar. Oke. Unik nih. Oke. Kalau tadi udah ya, yang aplikasi percakapan itu lebih ke apa sih Kakak nge-share-nya? Kayak maksudnya, tadi kan udah Kakak bilang ya, membuat Google Form untuk Civitasnya, terus akhirnya ada respon, terus diposting di Instagramnya Hima, kayak gitu kan dalam bentuk dalam bentuk gambar gitu. Nah, kalau aplikasi chatting ini pernah nggak sih nge-share-nya pakai video gitu? Oh, jarang sih. Kecuali kalau memang dari Hima ada acara webinar, terus materinya dari dosen gitu ya. Biasanya kan ada kayak, kadang nih ada kalau misalnya webinar skalanya udah lumayan besar, itu ada teasernya. Nah, teasernya ini yang kadang di-share gitu lewat aplikasi percakapan media sosial gitu sih. Tapi kayaknya kalau di WhatsApp kurang ini ya. Biasanya kalau aku lihat sih di ini, line ya. Iya, di Line. Di Line ya, lebih dominan lah ya. Soalnya kalau di Line. Di mana itu namanya di WhatsApp itu apa ya? Kalau di Line kan dia hanya di aplikasi itu kan terbuka videonya dan nggak ke-save ke kita, kecuali kita ada menyimpan gitu ya. Tapi kalau di WA kan otomatis menyimpan kan kayak gitu. Iya, benar.
lebih sering di line kali ya. Nah, tapi kalau Iya, gambar di WA lebih sering juga ya. iya. Nah, itu biasanya apa tuh? Tentang poster Biasanya webinar juga, ya poster webinar gitu. Terus poster beasiswa. webinar sama ya beasiswa, poster beasiswa, terus ada PKL itu kadang kami bikin posternya gitu, info PKL gitu. Tuh ada posternya gitu. Ya, benar-benar. Kan biasanya kakak-kakak tingkat yang semester 5 kan butuh nih informasi tentang Ya, PKL. Nah, betul. kami sediain juga tuh kayak gitu. Nah, itu kakak tahu nggak sih etika dalam membagikan informasi gitu? Nah, ya pasti ada etika-etikanya ya. Iya, pastilah. Eh, eh, karena nggak mungkin asal share juga kan. Ya, Biasanya dilengkapi dengan informasi yang jelas. Jadi jangan apa ya, jangan langsung men-share posternya doang nih, tapi nggak ada kejelasannya. Meskipun mungkin di posternya udah banyak tulisan ya, ada ya. informasi lengkap tentang hari, tanggal, waktunya pukul berapa, platformnya apa gitu kan. Cuman pasti orang-orang masih bertanya-tanya, ini sebenarnya acara apa sih? Nah, biar orang-orang tuh jelas dan nggak salah paham tentang acara yang kita adain atau kita bagikan, itu pasti dilengkapi dengan apa ya, broadcast yang isinya Ya. tentang penjelasan secara singkat acara tersebut, jarkomannya lah istilahnya Iya, ya. intinya ya Gitu. biar orang juga Hmm, dapat inti dari event Iya, itu apa sih gitu ya. iya biasanya Cuma kayak juga, uh, gimana? ya kenapa Kamri? Enggak, cuma kalau kita nulis banyak-banyak tapi orang nggak paham gitu. Iya benar Hmm, gitu. Oke, oke. Terus etika lainnya mungkin ya itu lebih ke mungkin masalah waktu ya, waktu untuk Nge-share menyampaikan kali ya. informasi. Iya. Iya, nge-share-nya itu. Nggak Kan mungkin kita asik nge-share juga jam ya kalau 12 nge-share. malam. Iya, benar jam 12 malam gitu kita nge-share. Kan mengganggu juga sih untuk orang Mengganggu istirahat dan kan. orang juga nggak bakal baca jam segitu gitu. Iya. Jadinya akhirnya apa ya yang didapetin kurang gitu loh. Mhm. Ya kan? Karena kita nge-share-nya juga nggak sesuai dengan jam aktivitas orang-orang pada umumnya gitu. Benar banget tuh. Soalnya juga ya etika dalam menyebarkan informasi itu juga waktu ya. Waktu itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau dia orangnya sibuk nih. Wah, tuh chat kita yang jam 12 malam tenggelam tuh. Pasti. Iya, benar. Dan Benar, akhirnya nggak benar. kebaca gitu. Informasi nggak akan kebaca gitu. Nah, kalau bahasa kali juga penting ya. Iya, bahasa. Bahasa Bahasa. tuh perlu banget dijaga ya. Hmm, Bisa dibedakan ya antara kita men-share informasi ke dosen iya, sama ke teman sendiri gitu kan. Kan iya, kalau kita ke dosen pasti lebih ke saya, terus pasti ada salam, iya benar. perkenalan diri gitu. Nggak Iya, mungkin langsung apa-apa tiba-tiba ngechat langsung ngirim kan. iya Pasti benar. ada perkenalan sama salam gitu. Minimal itulah gitu, sama ucapan Iya, terima kasih nanti. Tapi kalau ke teman kan bisa aja langsung kayak, hey, halo gitu, nah, langsung iya, kirim tuh gitu. benar, benar, benar. Bahkan nggak ada intro apapun langsung kirim juga temen juga udah tahu nih Berarti kita harus gitu. bisa memposisikan diri kita ya, menempatkan Nah, diri kita iya ya. benar. Ya, Karena setiap orang juga pasti perlakuannya berbeda berbeda dong. ya. Apalagi melihat umur gitu kan, usia Usia seseorang benar. juga. Nah, kalau apa lagi ya? Selain bahasa, waktu, terus juga apa tadi? Yang awal tadi kita bahas gambar ya, gambar itu dalam bentuk gambar itu kira-kira menurut kakak perlu nggak sih kayak jangan sembarangan memberi kayak misalkan emot-emot, maksudnya harus sesuai lah dengan apa Ah, yang mau iya, di-share misal nih tentang webinar, misal beasiswa nih, berarti kan harus ada gambar-gambar orang buku, baca buku kayak gitu nggak sih, supaya orang paham, iya. oh ini loh informasinya tentang webinar kayak gitu nggak sih? Iya, sebenarnya sebenarnya mungkin emoticon itu juga membantu. Terus gambar-gambar, ya gambar-gambar kayak gitu, itu ya pasti kita pakainya yang cocok lah ya, yang sesuai dengan informasi yang akan Iya, disampaikan gitu. Ya daripada gitu sih. nanti nggak sesuai, nggak cocok, wah, orang nggak dapet nih Iya, informasinya gitu. Oke. iya. Orang malah jadi ambigu nih ngerasanya kayak sebenarnya dia nge-share apa sih gitu Iya, iya. kan.
misal gambar-gambar mesin ternyata tentang beasiswa yang maksudnya tentang jurusan ekonomi kan nggak cocok ya. Iya, nggak nyambung Nggak cocok, kan nggak gitu. nyambung ya, benar. Nah, dari dampak kakak mendistribusikan, menyalurkan, memberikan pesan ini tuh apa sih? Mungkin dari teman-teman kakak itu ada yang oh ini berefek banget nih buat aku, sampai istilahnya temennya Nah, kakak itu say thank you lah buat kakak karena udah iya. share informasi tersebut. Nah, iya. Pasti ada ya, ada yang kayak gitu. Ada juga yang mungkin emang jangkauannya kan luas ya. Cuman mungkin nggak kena ke orang ini. Kan masing-masing orang beda-beda nih. Ada yang Beda-beda. kena sama informasi kita atau ada yang Iya. enggak. Kadang ada yang bilang kalau misalnya, wah bagus nih informasinya, baru tahu, makasih ya informasinya Iya. gitu. Kadang juga ada yang cuman kayak, oh makasih ya. Tapi sebenarnya dia mungkin nggak baca atau mungkin dia baca, cuman kayaknya ini bukan buat aku nih kayaknya. Jadi Iya, ya skip gitu. tergantung juga. Iya, benar gitu. Tergantung orangnya. Jadi Tapi ada kan orang yang sampai ini berdampak banget buat kakak. Maksudnya iya, berdampak buat dia gitu. Nah, iya ada dong pasti. apalagi kakak di organisasi kan, organisasi IMA kan ini pasti informasi yang di-share dari Civitas itu kan berdampak buat mereka karena mereka perlu gitu ya. Iya, iya. Oke. Misalnya nih, Gimana? ya, misalnya nih ada kayak dari Civitas share tentang ada pembicara dari luar negeri gitu kan. Nah, yang membahas tentang masalah pangan gitu. Nah, itu kan tugas kami lagi nih, men-share lagi nih ke teman-teman angkatan, ke teman-teman kelas gitu. Nah, biasanya nih banyak jadinya yang tertarik buat ikutan karena pengaruh dari yaitu distribusi informasi itu lagi gitu. Ternyata wah ada pembicara nih dari luar negeri kan jarang kan ya ada gitu. Nah, jadinya banyak yang tertarik, banyak yang Terus dapat terbantu sertifikat, nih. dapat Padahal sebenarnya sebenarnya aktivitas cuma share-nya ke kita doang. Tapi ternyata dengan kita membantu men-share lagi lebih jauh, banyak orang yang terbantu gitu Iya, jadinya. benar-benar. Jadi orang yang juga pengen ada webinar itu jadi, oh ini ada ternyata ikut gini. Iya, Lumayan kan dapat sertifikat untuk keaktifan ya. Oke. yes. Di kampus ada ini nggak sih yang kayak sertifikat itu buat apa gitu, ada nggak sih? Untuk Kayaknya aktifan? kebetulan kalau di aku nggak ada. Oh, Mungkin nggak karena ada ya? masih online juga, jadi sebenarnya ada. Kalau kata alumni-alumninya itu sebenarnya ada, cuman karena ini online jadi nggak digiatkan gitu loh, jadi bebas aja. Wow, enak sekali. Nggak, Serius? kalau aku ada. Jadi Nah kan, kebanyakan ada. Di ada. ITS juga ada, teman-teman aku pada ada semua gitu kan. Makanya pada sering webinaran tiap Sabtu Iya, kan. benar. Jadi gabutnya mereka terhempas oleh webinar, bener. Aduh, enak banget nih Ube Tapi di nih. aku nggak ngerasain. Wah, nggak boleh Cannot nih. relate lah. Berarti itu Ube menyesuaikan keadaan ya, nggak mau mempersulit mahasiswanya juga ya. Oke. Iya, mungkin seperti itu. Tadi kakak juga udah bilang ya, kalau sebelum mendistribusikan itu kakak baca dulu, dilihat dulu, didetailkan dulu lah informasinya. Apakah sudah, maksudnya untuk kakak bolehlah di-share gitu. Loh, tapi ini gini, kakak kan sistemnya organisasi ya. Ini timnya berapa orang? Oke. Untuk tim totalnya sampai 190 kalau nggak No, salah, seingat aku. bukan yang untuk divisi Oh, kesejahteraan. divisi aku sendiri. Divisi kesejahteraan ada 20 orang. 20 orang. Nah, itu setiap informasi yang diterima itu 20 orang itu berdiskusi atau terserah kakak sendiri? Tentunya berdiskusi dong, Pri. Karena kita udah punya jadwal tersendiri nih. Kapan kita mau nge-share informasi ini. Dan di dalam divisi kesejahteraan mahasiswa itu bakal ada penanggung jawab lagi tersendiri. Yang ngurusin tentang PKL itu siapa, yang ngurusin tentang beasiswa itu siapa-siapa. Jadi nantinya Ya, setiap
biar nggak informasi itu dipilah lagi terbebani nih. gitu ya. Iya betul. Biar tertata nggak juga rapi. biar tertata juga gitu. Nanti setiap penanggung jawabnya nih kalau udah dapat informasi yang ingin di-share, barulah diomongin di grup kita gitu loh. Misalnya tolong ya nanti dibantu untuk share informasi di hari ini jam segini ke grup ke angkatan berapa ke dosen mana kayak gitu biasanya. Wow, itu teamwork banget sih. Maksudnya kerjanya harus bersama-sama banget sih itu. Berarti kalau itu bisa dibilang kalau ada informasi langsung meet gitu ya, langsung zooman gitu. Atau enggak juga by sih. WA aja, by chat. By itu aja, by grup. Karena kalau misalnya mau nge-zoom terus, kan informasinya lumayan banyak tuh, banyak yang dikirimkan dari entah itu mahasiswa atau aktivitas akademik, jadi kayaknya kurang efisien ya kalau misalnya Berarti harus main HP terus nih muka katanya. terus. Ya nggak main HP terus sih, Pri. Cuman tetap ya jangan tetap usahakanlah untuk ngecek gitu loh setiap harinya. Nah kebetulan kakak nih kebagian apa nih? Informasi tentang apa? Aku kebagian tentang beasiswa. Oh, sering loh beasiswa sekarang. Lagi banyak. Iya makanya, betul. Oke, nah tadi kakaknya udah bilang juga ya sebelum di-share kakaknya pasti menyaring dulu ya informasi yang ada sebelum di-share karena itu perlu ya karena itu juga bergantung dengan orang lain nanti orang lain jadi salah paham gitu ya. Nah kebetulan ini pertanyaan udah selesai sih sebenarnya. Udah selesai nggak sih? Kok nggak bisa diganti? Oke, udah selesai seharusnya. Nah, mungkin itu aja sih yang aku tanyain dari kakak Nia. Yang penjelasannya sangat baik dan jelas. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya senang sekali. Karena, oke, kita tutup dulu kali ya. Ya, kita bisa gibah. Oke. Terima kasih buat kakak Nia udah mau berpartisipasi juga. Sekali lagi aku ucapin. Maaf saya nggak bisa memberikan award atau santai apapun itu ya cuman beri doa supaya sukses selalu. Amin. Sangat cukup, sangat lebih dari cukup. Amin. Sampai bertemu di lain waktu. Iya. Makasih juga Kak Pri.